Bismillah, kembali lagi di channelnya Ustadz Suhendi Al-Khattab. Saya alhamdulillah sudah beberapa waktu terakhir ini sering mendampingi Ustadz Suhendi dalam bertemu dengan klien-klien yang ruqyah ataupun berkonsultasi. Ustadz, mau nanya nih, dalam proses perjalanan Ustadz meruqyah ini, ada nggak klien Ustadz yang datang itu sudah dalam kondisi yang sudah ruqyah berkali-kali tapi nggak sembuh-sembuh? Dan ternyata setelah Ustadz observasi, ketemu sebab yang lain, itu ada nggak? Ya, banyak. Banyak ya? Banyak. Yang salah satunya ada 3 lah, yang paling hafal betul ceritanya itu, yang mungkin saya bisa berbagi kepada teman-teman ya, Bapak Ibu di rumah dan juga teman-teman mungkin yang mengalami gangguan itu ya. Ada ke klinik waktu itu, datang ke klinik, beliau berkonsultasi, bahkan beliau sebutkan tuh Ustadz kibar, ya Ustadz senior lah. Ustadz Fulan itu bahkan ruqyah ke situ. Iya, tapi belum sembuh-sembuh juga begitu ya. Akhirnya saya minta untuk home visit ke rumahnya. Saya khawatir kalau sama beliau aja tidak ada reaksi, katanya tidak sembuh begitu ya. Ya apalagi dengan saya mungkin yang masih baru, saya katakan begitu. Saya khawatir ada hal lain gitu. Coba saya mau lihat home visit ke rumah. Mungkin ibu ada hal yang kurang baik dengan suami gitu. Asumsi awal gitu. Akhirnya ternyata setelah kita ke sana datangi, ya ini subhanallah ya. Suaminya jelas mengatakan saya tidak ridho pada istri saya. Karena suami tidak ridho. Ya, suami tidak ridho dan maaf ya, saya tidak bisa menyebut juga durhaka. Minimal mungkin nusyud ya. Ya nusyud juga mengarah pada durhaka sebenarnya itu. Mirip itu. Karena membangkang gitu kan. Artinya ada hal yang tidak disetujui oleh suaminya, namun dilakukan oleh istrinya. Dan itu berkali-kali sudah kemana belum sembuh-sembuh juga, gitu ya. Makanya itu tidak selalu sakit itu adalah gangguan jin, teman-teman. Bisa jadi sebetulnya gangguan yang dirasa gangguan jin, yang katanya dia butuh ruqyah, kena penyakit, itu bisa asbab-asbab lain, gitu. Bisa jadi yang pernah saya katakan adalah musibah. Bagaimana perlakuan seorang suami gitu ya, orang istri kepada suaminya. Meskipun nanti bukan selalu tertuduh istri. Ada juga nanti dalam kisah yang lain, ada juga yang suami zolim. Nanti kita ceritakan juga kisah itu ya. Jadi bukan berarti kita berpihak hanya kepada suami, tidak. Tapi pada cerita yang lain banyak. Itu ya. Kemudian yang satu lagi ada sakit dirawat di rumah sakit. Kisah kedua ini ya. Kisah kedua. Jadi berulang-ulang gitu. Bahkan dia menghubungi kami, Ustadz indikasinya begini, sudah beruqyah berulang-ulang tapi tidak sembuh-sembuh. Kemudian kita observasi, kita interview ya, kita cek semuanya. Ya ini, subhanallah. Ketika saya tanya kepada ibu itu, sedang dirawat rumah sakit ya. Beliau mengatakan, saya tidak ada apa-apa dengan suami. Kan banyak observasi itu ya pertanyaannya. Singkat cerita dengan hal suami, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Bagi si ibunya. Suaminya kami panggil, khawatir saja gitu. Ngobrol, ternyata suami menangis. Dia mengatakan, Ustadz, istri saya itu, mohon maaf ya, menjadikan saya, kata beliau tuh, ya pembantu di rumah. Saya nyuci, saya nyapu, saya masak, karena saya sudah tidak bekerja lagi, kata beliau. Sangat memprihatinkan begitu. Jadi ada seorang istri yang ngebudakin suami lah kalau bahasa kampungnya gitu ya. Ya seperti itu. Ini juga jadi masalah. Jadi penyakit dia yang masuk rumah sakit 3 hari, 4 hari, pulang 5 hari, balik lagi begitu, dan anak sampai pada kaget. Perbaiki hubungan dengan suami, membaik. Itu yang kedua. Kisah kedua itu. Ada lagi? Ada lagi. Yang ketiga ini malah lucu ya, hal sepele tuh. Mungkin beliau mudah-mudahan tidak lihat video ini ya. Karena tetap aja beliau kan juga mantau saya juga, artinya mantau dekat dengan saya. Jadi beliau itu mengalami gangguan jin memang, dan jin itu bisa dikatakan agak sulit keluar. Dan saya katakan, coba temui saya dengan suaminya. Sambil cerita, singkat cerita lah, ketemu dengan suaminya. Ternyata sama, suami tidak ridho. Jadi suaminya itu punya tanaman di rumah. Saya sih berharap beliau tidak nonton video ini ya. Lagi-lagi berharap tidak nonton video ini. Jadi beliau itu ternyata suaminya pelihara tanaman, punya tanaman. Suka dengan tanaman yang melihara. Terus istrinya punya kucing. Nah, kucing itu kerjaannya ngancurin tanaman itu. Ngerusakin tanaman itu. Dan itu tidak ridho. Sampai dia katakan, saya tidak ridho.
Itu akhirnya bermasalah juga tuh. Dan solusinya kita islahkan ini, kalau solusinya banyak ya dengan cara kami gitu ya. Tapi ini ibrohnya adalah jadi masalah tuh, penyakit yang luar biasa. Yang terakhir itu masih ingat nggak tuh, Kang Haris? Masih ingat. Itu yang maaf perutnya besar sampai divonisnya macam-macam tumor ya. Tumor, tapi katanya dicek di bedah nggak ada ya? Nggak ada ya. Jadi dicek tuh secara laboratorium itu ada, tapi pas di bedah katanya sih nggak ada. Allah alam itu penyakit apa. Ternyata tapi ini membesar perutnya. Iya membesar. Dan sama sudah rukyah juga. Beberapa ustadz kabir juga itu. Kata belum, ya bukan masalah ustadznya itu, karena memang bukan gangguan jin juga begitu ya. Ternyata beliau itu, mohon maaf ya, ini jadi ibroh ya Bapak Ibu buat kita semua, buat suami juga. Jadi ketika pas kumpul tuh saya tanya kepada mereka, mohon maaf Bapak Ibu, adakah yang memberikan celotehan, sumpah, kutukan kepada beliau? Dan suaminya sendiri yang angkat tangan. Saya nggak tanya istrinya, tapi itu tanya ke semua, ke orang tua. Suami yang angkat tangan. Sampai Allahu Akbar, astagfirullah, saya Ustadz. Kenapa? Ngobrol, Bapak lakukan itu. Istri saya ini kerja, dan saya juga kerja, tapi penghasilannya tidak sebanding. Lebih besar istrinya. Dan saya sering minta, ya tadi, hubungan suami istri, dan istri saya sering menolaknya. Dengan cara kasar dan tidak ma'ruf itu. Itu jadi masalah. Akhirnya, wallahualam, banyak percecokan dan sering berlarut seperti itu, dan Allah uji istrinya seperti itu. Wallahualam bishawab. Jadi ada ketidakridhoan suaminya di situ. Sama tetap tidak keriduan. Dan lagi-lagi Bapak Ibu, ini pun tidak hanya disalahkan, tetap maaf ya si wanita. Iya, betul. Ini harusnya suaminya ketika istrinya salah tidak mendoakan buruk. Iya. Dinasehatin, tidak dikutuk. Ya, diingatkan kan. Fa'idhuhunna kan diberikan nasihat ya dalam Quran itu kan, diberikan nasihat ya kan, diberikan peringatan agar istrinya kembali, bukan dikutuk, bukan dicela gitu ya. Karena istri itu kan ya pakaian kita, hiburan kita, pendamping kita. Jangan kalau ada masalah apa dengan kalimat kotor dan tidak ridho, kan bisa dibicarakan, dinasehati. Itulah makanya para suami itu harus terus banyak belajar ya menjadi suami yang baik. Jadi yang belajar itu bukan hanya anak di SDIT, SMPIT, pesantren, sekolahnya luar biasa. Anaknya kan suruh pinter. Iya, suruh pinter. Mahal lagi. Orang tuanya tidur gitu. Maaf, tidak belajar gitu. Tidak ada semangat. Ini keliru. Jadi kewajiban belajar itu adalah kewajiban yang harus juga dimiliki tanggung jawab dari seorang ayah dan ibu. Dan kadang-kadang malah banyak kan ibu-ibu ya sekarang yang sering belajar. Betul. Suaminya malah jarang hadir. Betul. Oh iya, mengingat kasus ini yang terbaru. Ini baru-baru juga ada lagi nih. Ada baru-baru. Sama kan gitu juga. Iya betul. Masih ingat kan? Iya. Sama juga beliau. Akhirnya masalah sakit yang nggak kunjung sembuh, kuncinya apa? Di suami juga. Makanya kata Rasulullah tuh, suami itu bagi seorang istri tuh jannatuka au naruka. Jadi surga kamu, neraka kamu. Ada di suami tuh ya? Iya. Oh iya, saya pasti ingat ya. Bahkan sampai lumpuh istrinya. Istrinya tuh ngucapin begini. Beliau bilang, saya sudah diruqyah sama tim-tim hebat kata beliau, dan beliau juga kalau saya sebut kemungkinan besar kenal. Itu orang yang sangat luar biasa begitu ya. Tapi istrinya diuji oleh Allah dengan penyakit sampai lumpuh ya. Nauzubillah ya. Dan istrinya mengakui ketika saya observasi, panjang lebar kan observasi tidak singkat ya. Kemudian ada asumsi dan ada mengarah kepada beliau mengatakan begini. Saya tuh ketika suami pulang ceramah, Ustaz suami, beliau mengatakan, saya mengatakan begini. Ala abi, kata beliau, saya ingat betul kalimatnya. Ala abi, masa seorang suami cuman dakwah gitu aja capek sih? Cemen betul kata bahasanya, merendahkan suami. Begitu iya, kalimat yang kurang baik pokoknya gitu ya, bahkan lebih nggak enak lagi. Itu yang cerita istrinya sendiri. Dalam di kursi roda cerita. Ya naudzubillah min dzalik ya. Subhanallah, ini kita berlindung pada hal macam ini. Akhirnya nggak lama tuh suami mengatakan gini, jawab, Umi hati-hati ngomong, jangan sembarangan. Nggak lama 2 minggu 3 minggu lumpuh istri. Malah istrinya yang lumpuh. Itu naudzubillah. Makanya lisan itu betul-betul dijaga dalam rumah tangga tuh. Makanya Az-Zariyat 23 ya, fa warabbis sama'i wal ardh innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Demi Rabb langit dan bumi, apa yang Allah janjikan akan terjadi sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Takutnya jadi sumpah serapah ya. Jadi udah, kalau jadi suami ngomong yang baik-baik aja. Istri salah, nasihatkan ya. Kalau belum bisa, ya libatkan orang lain lah untuk menasehati. Itu Kang Haris, kasus yang katanya orang sakit gangguan jin, padahal bukan gangguan jin. Kadang orang gini, Ustaz. Dia sakit. Terus
karena sakitnya itu sering, dia berasumsi bahwa ini ada serangan gaib, padahal belum tentu serangan gaib. Iya. Enaknya begitu, kambing hitam. Setannya salahin. Kata jinnya daripada aneh dipitang terus, mending sekalian katanya gitu. Bahkan ada yang lucu tuh ya, umahat 2 orang kan di rukyah. Itu gara-gara kurang piknik kan. Diceritakan itu. Ngamuk-ngamuk kayak pamacan gitu. Ternyata saya tanya, ibu ngapain? Pagi hari nyuci piring, jemput anak. Ya, saya jarang jalan-jalan. Saya bilang, ibu bukan kemasukan jin, kurang piknik. Saya bilang begitu. Akhirnya itu bapak ibu ya. Makanya yang punya ini, yang suami-suami yang punya istri, tolong ya ajak piknik anak-anak dan istrinya. Jangan sampai nanti dia kurang piknik dan minta rukyah sama saya. Gitu. Padahal nggak ada kaitan sama jin ya. Ini bapak ibu, walaupun kami sambil santai cerita begini, mudah-mudahan bisa menjadi ibroh. Bagaimana ketaatan seorang istri pada suami, kepatuhan, berkhidmah pada suaminya, itu adalah merupakan kewajiban. Dan ini harus dipatuhi, karena itu syariat. Ya. Dan juga para suami, ketika terjadi masalah, ketika istrinya beretitut kurang baik, ketika istrinya nusyud, nasihatkan. Ya. Berikan pelajaran, itu ya. Karena ada petunjuknya di surat Nisa tuh. Nasihatin, ya, pisah ranjang, kemudian kalau perlu, mohon maaf, bahkan dipukul tapi dengan tidak membahayakan, tidak melukai, itu tidak tidak menyakiti hati. Dipukulnya gitu. Pun dalam kondisi yang bukan mukul yang kasar ya. Dan itu pun soalnya suka viral yang kayak gini nih. Betul. Ya, tapi ini maaf Pukul ya. Iya, gitu ya. Bahkan ulama menyampaikan jangan dipotong nih ya. Jangan dipukul kalau misalnya dipukul galakan istri gitu ya. Cukup nasihatin. Penuhi hak-haknya, kewajibannya. Udah penuhi kewajibannya. Penuhi hak-haknya. Nggak perlu pakai pukul-pukul. Saya nasihatin istri bertahun-tahun, 15 tahun, 16 tahun rumah tangga, nggak ada pukul-pukulan. Yang ada saya digigit sama istri gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Karena itu bercanda dengan istri kan juga bagian daripada ibadah. Masya Allah. Itu yang harus ya. Siap. Jadi hati-hati kalau ada masalah, jangan juga dicari jin, ruqyah, ruqyah. Coba perbaiki etika kita, amal kita. Ustadz itu selalu pesan kalau ke klien itu, sakit itu kan ada sebab. 3 sebab ya, 3 atau 4 tuh. Yang pertama itu bisa jadi multimedis, yang kedua gangguan goib, yang ketiga itu ghaflah, kelalaian ya. Betul. Jadi ya mungkin bisa jadi di sini nih poin ketiga ini, kelalaian ini membuat akhirnya kita ternyata kurang beruntungnya hidup atau sakit-sakitan. Banyak ujian. Nanti kita ceritakan pada kisah yang lain. Iya, betul. Oke, buat teman-teman yang punya cerita yang sama, silahkan coba cerita di kolom komentar. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like. Jika bermanfaat, silakan share dan jangan lupa subscribe. Sekian, Assalamualaikum.